ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يضلل فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وقال الله في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله على كل شيء شهيدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد رسول الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuhal ikhwan, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehat semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu. Ya. Alhamdulillah di pagi hari ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala setiap harinya memberikan kenikmatan kepada kita semuanya, sehingga di pagi hari ini ba'da melaksanakan salat subuh secara berjamaah, yang tentunya ini adalah sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Kita hari ini bisa melaksanakan peribadatan yang agung, ya, yang memang menjadi tiang atau pokoknya dari agama, yaitu salatu imanuddin. Ya, bahwa kita hari ini juga bersyukur dihimpun bersama saudara-saudara kita yang insyaallah soleh dan solehah, insyaallah calon penghuni surga, amin. Ya. Karena memang berteman dengan orang soleh itu sebuah keunggulan. Berteman dengan orang yang solehah itu adalah sebuah keunggulan, di mana ya, setiap pergaulannya bisa membawa kita justru mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini sebuah karunia kedua, ya, selain kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita melaksanakan ibadah-ibadah, ya, sebagaimana kewajiban kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan ini ya Bu ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jangan berhenti untuk bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ya Umar bin Abdul Aziz mengatakan qayyidu an'amallahu bisyukri, ya. Ikatlah kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala itu dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam surat Al-Baqarah dikatakan, ya, washkuruli wala takfurun. Hendaklah kalian bersyukur kepadaku dan janganlah kalian ingkar, janganlah kalian menjadi orang yang kufur terhadap dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Banyak perkataan atau ayat, hadis maupun perkataan daripada perkataan dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan syukur ini. Misalkan salah satu ulama mengatakan, Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan, ya, bahwa syukur dan istighfar itu adalah dua perkara yang harusnya ada dalam diri seorang muslim. Karena kata Ibnu Taimiyah, jika seorang muslim kemudian ya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mengikat nikmat-nikmat sebagaimana tadi ya dikatakan dalam perkataan Umar bin Abdul Aziz, ya, qayyidu an'amallahu bisyukri. Ingat nikmat-nikmat Allah itu dengan bersyukur. Ya, dan ini dikatakan hal yang sama oleh Ibnu Taimiyah, bahwa syukur itu bisa mengikat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian beristighfar itu bisa menahan azab dan laknat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi berikan kenikmatan, bersyukur agar nikmatnya itu diikat terus, ditambahkan gitu ya. Tapi kemudian ketika kita melakukan perbuatan dosa, ya, maka sering-sering beristighfar. Ya, mudah-mudahan ketika sering beristighfar tersebut, kemudian azab yang harusnya sampai kepada kita kemudian ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka
Bapak-bapak, ibu-ibu, senantiasa kita bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Rasul, nabi, manusia yang agung yang memang diberikan kepada umat manusia untuk kita contoh, untuk kita tauladani semuanya. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita insyaallah akan mempelajari terkait dengan keistimewaan bulan Zulqa'dah. Tadi ya, moderator Mas Bayu mengatakan bahwa ada 4 bulan ya yang memang istimewa dalam sejarahnya ada dalam Al-Qur'an. Meskipun nanti ya ada lagi bulan Ramadan ya, tapi 4 bulan ini digandengkan di dalam Al-Qur'an. Ya, 3 bulannya itu secara berurutan. Yang pertama bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, terus Muharram, yang satunya lagi Rajab. Rajabnya agak jauh ya Pak ya. Rajabnya agak jauh. Yang 3 ini berurutan. Ya, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Baru kemudian bulan Rajab. Nah, hari ini kita masuk kepada keistimewaan salah satunya, salah satu bulan yang disebutkan tadi ya. Namun umat Islam lebih kenal dengan bulan Zulhijjah. Nah, bulan haji, bulan korban, bulan depan ya. Nah, itu umat Islam familiar itu. Kapan Idul Adha, Pak? 10 Zulhijjah. Ya, itu udah kenal ya. Seperti itu banyak ya. Jadi orang menunggu-nunggu bulan Zulhijjah. Karena Zulhijjah bulan daging. bulan sate ya, bulan nyate. Zulhijjah tidak ditemukan pada bulan-bulan yang lainnya. Zulhijjah itu insyaallah daging melimpah ya. Biasanya pondok pesantren kebagian banyak jatah daging itu. Jadi santri itu sangat bahagia kalau bulan Zulhijjah karena menunya spesial. Ya. Nah, Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita mempelajari bulan Zulqa'dah ya. Kita lihat keistimewaannya. Ya. Ya, kalau kita ketahui bahwa ya bulan Zulqa'dah ini adalah bulan ke-11 dalam kalender Hijriyah. Di mana kalau kita melihat bahwa bulan-bulan pada bulan Hijriyah atau tahun Hijriyah itu terdiri sama ya, bulannya ada 12. Ya, cuma kita kadang-kadang lebih familiar dengan bulan Masehi, tahun-tahun Masehi ya, bulan-bulan di tahun Masehi, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus sampai Desember. Tapi sangat sedikit ya dari umat Islam yang mengetahui urutan-urutan ini. Ya, urutan-urutan terkait dengan bulan-bulan Islam. Ya. Kapan awal bulannya? Ya, biasanya 1 Muharram. Ya, kalau di kampung biasanya lebih familiar. Kenapa? Karena 1 Muharram biasanya ada pawai obor. Ya kan? Ya, ada pawai obor ya 1 Muharram itu seperti itu ya, tahun baru Islam. Tapi urutan berikutnya terkadang umat Islam lupa, terkadang umat Islam tidak tahu. Maka hari ini kita akan belajar lah ya hari ini. Kalau saya tanya sekarang Pak, sekarang tanggal berapa di bulan Zulqa'dah itu tanggal berapa sekarang? Tanggal 18. Bulan Juninya tanggal? Juninya 18 juga ya. 18 Zulqa'dah, 18 Juni ya. Jadi ini kan bulan Hijriah ya, tahun kalender Hijriah. Yang pertama Muharram, ya, kemudian Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, terus Ramadan, Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Ya, nanti insyaallah dihafal ya. Kalau nanti anak cucunya tanya urutan, insyaallah hafal. Ya. Nah, kemudian Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita coba hari ini urutkan terkait dengan keistimewaan bulan Zulqa'dah. Ya. Yang pertama, bulan Zulqa'dah itu adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung dengan Musa alaihissalam. Ya. Jadi, ya, bulan pertama itu keistimewaan bulan Zulqa'dah itu adalah ketika
Bulan itu adalah bulan tempatnya Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Musa secara langsung. Sebagaimana mungkin Rasulullah ya berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala langsung pada peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selebihnya Musa maupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya disampaikan ya melalui wahyu melalui Jibril alaihissalam. Musa diberikan Taurat melalui Jibril alaihissalam. Terus kemudian Muhammad diberikan Al-Qur'an melalui Jibril, ya, melalui Jibril. Ya, tapi kemudian ternyata ada momentum-momentum di mana Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan para nabinya, dengan para rasulnya. Salah satunya yang diberikan keistimewaan itu adalah Musa. Kemudian Rasulullah SAW diberikan keistimewaan juga pada Isra dan Mi'raj ketika menerima perintah sholat 5 waktu. Yang kedua adalah perang Bani Quraizoh. Perang dengan salah satu kabilah atau bani dari Yahudi. Ini juga terjadi pada bulan Zulqa'dah. Kemudian yang ketiga adalah perjanjian Hudaybiyah, dan yang keempat adalah umrohnya Rasulullah SAW sebanyak 4 kali, ya, yaitu ketika misalkan tahun Hudaybiyah, tahun setelahnya dan setelahnya. Nah, ini kita akan uraikan satu persatu. Yang pertama, jadi ini meskipun kita berbicara terkait dengan bulan Zulqa'dah, namun tidak dilepaskan dengan kaitan dengan sirah nabawiyah, yaitu 2 peristiwa, yaitu perang dengan Bani Quraizoh. Yang kedua adalah terkait dengan perjanjian Hudaybiyah. Nah, ini 2 peristiwa besar dalam tarikh Islam, ya, dalam sirah nabawiyah. Nah, ini kita nanti akan bahas terkait dengan sirah ini. Yang pertama, bahwa keistimewaan bulan Zulqa'dah Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam surah Al-A'raf ayat 142. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa wa'adna Musa salasina lailatan wa atmamnaha bi asyri fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Wa qala Musa li akhihi Harun akhlifni fi qaumi wa aslih wa la tattabi' sabilal mufsidin. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa wa'adna Musa salasina lailah, dan telah kami janjikan kepada Musa untuk memberikan Taurat, ya, salasina lailah, 30 malam, ya. Terus kemudian wa atmamnaha bi asyri qad fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Kemudian kami sempurnakan jumlah malamnya itu dengan 10 malam lagi, maka sempurnalah waktu itu yang telah ditentukan Tuhannya selama 40 malam. Ya. Kalau kita lihat dalam tafsir Ibnu Katsir, maka dijelaskan di situ bahwa Allah Subhanahu wa taala menemui Musa untuk mengajarkan terkait dengan Taurat. Yang pertama adalah terkait dengan salasina lailah. Ya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan Musa pada 30 malam, 30 hari. Dan kemudian dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa 30 malam, 30 harinya itu adalah pada bulan Zulqa'dah. Baru kemudian Allah sempurnakan dengan tambahan 10 harinya sehingga genap menjadi 40 hari, dan 10 harinya itu ada pada bulan Zulhijjah. Jadi kalau kita lihat misalnya dalam tafsirnya di situ Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung dengan Musa. Dan itu terjadi pada bulan Zulqa'dah 30 hari, dan kemudian 10 harinya terjadi pada bulan Zulhijjah, ya. Dan ini dianggap merupakan keistimewaan pada bulan Zulqa'dah karena ternyata Allah Subhanahu wa taala turun, ya. Allah Subhanahu wa taala turun dan Musa alaihissalam, ya, dan kemudian menjelaskan terkait dengan Taurat yang diberikan kepada Musa, menjelaskan terkait dengan kitab, salah satu kitab samawiyah, kitab langit yang diberikan kepada para nabi dan para rasulnya. Sebagaimana yang kita ketahui, kitab samawi itu ada berapa, Pak? Ada 4. Yang pertama, Taurat kepada Musa, Zabur kepada Daud, terus kemudian Injil kepada Isa, dan Al-Quran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu yang menjadi kitab. Meskipun kemudian ada yang menambahkan para ulama dengan suhuf Ibrahim,
dengan lembaran-lembaran sahifah diberikan kepada Ibrahim. Ya, tetapi yang dikatakan sebagai kitabullah merupakan kutubnya kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa taala itu ya yang disepakati oleh para ulama adalah 4, yaitu ya Musa diberikan Taurat, Zabur diberikan Daud diberikan Zabur, kemudian Isa diberikan Injil, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad diberikan Al-Qur'an. Dan berkata Musa kepada saudaranya Harun, gantikanlah aku dalam memimpin kaumku dan perbaikilah, dan janganlah kamu termasuk mengikuti orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, ini yang pertama. Kenapa Zulqa'dah begitu istimewa? Karena memang ya terjadi dialog antara Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berkata langsung kepada Musa, ya, kepada Musa terkait dengan ajarannya terkait dengan Taurat. Nah, kedua ini yang kita akan coba jelaskan, yaitu terkait dengan perang Bani Quraizo. Bapak-bapak masih ingat terkait dengan pembahasan sirah sebelumnya, yaitu terkait dengan perang Khandaq? Ingat Pak? Ingat Pak? Dites ya. Ya, bagaimana Bani Quraizo adalah salah satu sekutu, ya. Dikatakan perang Khandaq karena Rasulullah strateginya adalah dengan membuat parit. Dikatakan perang Ahzab karena orang-orang musyrikin bersekutu dengan orang-orang Yahudi, ya, dengan kabilah-kabilah lain bersekutu, membikin sekutu untuk memerangi kaum muslimin. Salah satu sekutunya adalah Bani Quraizo, ya, yang datang kemudian Hujai bin Akhtab, ya, datang kepada Bani Quraizo, membujuk Bani Quraizo untuk kemudian membatalkan perjanjian dia dengan Rasulullah SAW, perjanjian agar sama-sama menjaga kedamaian di Madinah, agar sama-sama bertanggung jawab terhadap keamanan di Madinah. Tapi kemudian ya Hujai bin Akhtab ini datang kepada Bani Quraizo dan kemudian mengatakan gitu ya, ini orang-orang musyrikin sudah bersekutu dengan kabilah ini untuk memerangi Rasulullah SAW. Gimana? Mau ikut atau tidak? Ya. Dan ternyata Bani Quraizo ini termasuk yang terbujuk ya oleh Hujai bin Akhtab ini, dan kemudian masuk ke dalam barisan koalisi ya perang Ahzab, dan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala kemudian Ahzab ini dimenangkan kaum muslimin meskipun tanpa peperangan. Ya, tanpa peperangan. Ya, perang Ahzab itu dimenangkan oleh kaum muslimin. Ya. Kalau kita lihat kemudian bahwa hadis, ya, salah satu hadis yang menggambarkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi Bani Quraizo adalah dari Aisyah radhiyallahu anha, yang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali dari perang Khandaq, setelah beliau meletakkan senjatanya dan kemudian mandi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah selesai mandi, malaikat Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi selesai Khandaq, ya, selesai ya menggali parit, kemarin kita sudah bahas ya pada pembahasan sebelumnya bagaimana Rasulullah termasuk orang yang sama-sama menggali parit itu ya. Maka kemudian datang balik ke rumah istrinya yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Selesai meletakkan senjata dan kemudian mandi. Selesai mandi, Rasulullah kan pikirannya istirahatlah, gitu ya. Istirahat. Ternyata Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apakah Anda hendak meletakkan senjata?" "Demi Allah, kami tidak akan meletakkannya." Ya, kemudian Jibril memerintahkan, "Keluarlah Anda untuk memerangi mereka." Kemudian Rasulullah SAW bertanya, kemana? Siapa yang harus diperangi? Maka kemudian Jibril menjawab ke sana sambil menunjukkan letaknya Bani Quraizo Yahudi. Ya, kemudian Jibril mengisyaratkan pergi ke sana tempatnya Bani Quraizo, maka Nabi SAW berangkat menyerbu Bani Quraizo. Nah, ini sebuah tantangan lah ya. Kita sudah berjuang, capek, pulang, mau istirahat, terus kemudian dipanggil kembali. Ya, kalau dalam persepsi kita hari ini dakwah, udah capek-capek, dakwah kemana, giliran mau istirahat, dipanggil lagi, gitu ya. Maka kalau tidak didasarkan karena keimanan,
mustahil kemudian orang itu berangkat kembali. Kemudian Rasulullah SAW ya, kemudian dengan para sahabat dan yang lainnya bergerak kepada Bani Quraizoh, ya, perkampungan Bani Quraizoh. Ya, dalam riwayat itu kemudian benteng-benteng Bani Quraizoh tersebut dikepung oleh Rasulullah SAW dan pasukannya itu selama 25 malam. Ada yang mengatakan 15 hari, gitu ya. Ada yang mengatakan 15 hari, ada yang mengatakan 25 malam. Nah, ini perbedaan. Ya. Kemudian datanglah Ka'ab bin Asad. Ya. Ketika melihat Rasulullah SAW datang mengepung benteng-benteng orang-orang Yahudi tersebut, Bani Quraizoh tersebut. Kemudian Ka'ab bin Asad ini datang kepada Bani Quraizoh dan menawarkan 3 pilihan kepada mereka. Menawarkan 3 pilihan kepada mereka. Bagaimana ini? Kita mengikuti Muhammad. Yang pertama, kita ikut Muhammad. Kalau ikut Muhammad, ya niscaya insya Allah dijamin keamanannya. Ya. Anak-anak kita dijamin, istri-istri kita dijamin, harta-harta kita dijamin. Itu yang pertama. Yang kedua adalah perang, kita melawan Muhammad. Kita perang saja dengan Muhammad, tapi syaratnya kita bunuh dulu istri anak-anak kita. Ya, kata Ka'ab bin Asad itu. Kita bunuh dulu istri anak-anak kita. Istri kita bunuh, anak kita bunuh. Kenapa? Ya, biar kita tidak punya pikiran terkait dengan kalau kita mati nanti siapa yang jaga istri kita, ya, kita mati siapa yang jaga anak kita. Kita bunuh aja semuanya. Ya. Nanti kalau dalam peperangan itu kita kemudian dimenangkan gitu ya, kita nikah lagi dengan perempuan lain dan kita beranak pinak lagi, gitu ya. Pilihan kedua ini yang dibawa oleh Ka'ab bin Asad. Dan yang ketiga pilihannya adalah menyergap secara diam-diam, ya, secara diam-diam Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya. Karena pada waktu itu tawarannya kita serbu aja Muhammad secara diam-diam, padahal pada waktu itu malam Sabtu, malam yang masuknya kan masuk ke hari Sabtu, dan Sabtu itu adalah merupakan hari suci orang Yahudi, Sabat itu ya. Maka ini pilihan yang dilematis buat orang Yahudi tersebut. Kalau mengambil pilihan ketiga, mereka meyakini bahwa Sabtu itu adalah hari suci mereka, hari Sabtu itu, Sabat itu ya. Terus kemudian kalau memilih pilihan pertama, ya mereka masih belum percaya juga. Terus kemudian kalau pilih perang melawan Rasulullah, mereka khawatir juga mereka terbunuh dengan pasukan kaum muslimin. Ya. Sehingga pilihan-pilihan mereka itu tidak ada yang enak buat mereka tersebut, ya. Dan akhirnya ya di injury time mereka memilih untuk menyerahkan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian mengikuti Muhammad, ya. Dan Bani Quraizoh ini merupakan suku atau merupakan sekutunya suku Aus, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Sa'ad bin Mu'az yang terluka pada perang Khandaq tersebut untuk mengadili Bani Quraizoh tersebut. Ya. Jadi kabilah Rasulullah SAW melihat bahwa bahwa Bani Quraizoh ini sekutu lah, ya, sekutu dengan suku Aus. Cuma sekutu Ausnya kemudian setelah Rasulullah SAW datang ke Madinah, Aus dan Khazrajnya itu masuk ke dalam Islam. Orang-orang Yahudinya tetap memilih Yahudi. Maka kemudian Rasulullah SAW memanggil Sa'ad bin Mu'az untuk mengadili nasib terkait dengan Bani Quraizoh tersebut. Ya, Sa'ad bin Mu'az datang, dan kemudian Rasulullah menyerahkan urusannya kepada Sa'ad bin Mu'az. Ya, maka kemudian Sa'ad bin Mu'az menetapkan ketetapan bahwa orang-orang yang menerjunkan diri dalam peperangan kemarin itu di Khandaq, kemudian di Ahzab tersebut, maka Mu'az mengatakan bunuh, dan orang-orang keluarganya yang tidak terlibat dengan semuanya itu kemudian ditahan. Ya. Dan Rasulullah mengaminkan apa yang sudah dikatakan oleh Mu'az, ya, Sa'ad bin Mu'az tersebut. Maka Rasulullah SAW mengatakan fadaita bi hukmillahi ta'ala, sesungguhnya engkau Mu'az telah mengambil keputusan sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kemudian akhirnya orang-orang Yahudi Bani Quraizoh yang ikut terlibat peperangan pada perang Ahzab, kemudian mereka diturunkan dari benteng-benteng mereka, kemudian mereka dieksekusi semuanya, dibunuh oleh Sa'ad bin Mu'az, ya.
Dan kemudian orang-orang, perempuannya, anak-anaknya, dan laki-laki yang tidak terlibat dengan peperangan, tidak ikut terjun dalam peperangan perang Ahzab, kemudian mereka menjadi tawanan dan mereka dijaga haknya oleh kaum muslimin. Ya. Nah, kalau kita lihat ya terkait dengan peristiwa ini, maka beberapa pelajaran dari perang dengan Bani Quraisyah tersebut. Maka yang pertama adalah hukum boleh memerangi orang yang melanggar perjanjian. Secara hukum, ya ini kan orang kafir lah ya, orang-orang di luar Islam, kemudian melanggar perjanjian, ya mereka sudah berjanji, ya mereka sudah bersepakat dengan kaum muslimin, namun kemudian mereka membatalkan perjanjian tersebut, mereka ingkari perjanjian tersebut, ya mereka dustai perjanjian tersebut, dan kemudian mereka menusuk dari belakang. Maka secara hukum itu boleh diperangi. Ya, tinggal nanti pimpinan saja mana memutuskan diperangi atau tidak. Maka tadi membunuh orang-orang Yahudi Bani Quraisyah yang ikut terlibat peperangan, terikut konspirasi dengan pasukan Ahzab, itu kemudian akhirnya dieksekusi semuanya, dibunuh oleh Sa'ad bin Mu'adz tersebut. Ya. Kemudian yang kedua, peristiwa yang kedua adalah boleh bertahkim dalam memutuskan perkara kaum muslimin. Ya. Rasulullah bisa memutuskan sendiri. Rasulullah dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan keputusan-keputusan semuanya itu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam perang Bani Quraisyah ini Rasulullah mengajarkan bagaimana seorang muslim itu boleh bertahkim kepada hakim yang dianggap adil, kepada seseorang yang ditunjuk dan bisa menyelesaikan, sebagaimana kemudian Rasulullah SAW menunjuk Sa'ad bin Mu'adz untuk mengadili Bani Quraisyah tersebut. Padahal kalau ditanya Rasulullah bisa nggak menyelesaikan ini? Bisa. Ya. Rasulullah SAW bisa nggak menyelesaikan terkait dengan perkara ini? Bisa. Bukan perkara susah. Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah melihat, ya, bahwa Sa'ad bin Mu'adz ini adalah orang yang dihormati oleh kelompoknya. Terus kemudian Sa'ad bin Mu'adz ini adalah sekutu dari Bani Quraisyah. Ya, yang waktu itu mungkin sekutu itu CS lah ya. Jadi bagaimanalah menghukumi seperti itu, ya. Dan ini diserahkan kepada Sa'ad bin Mu'adz. Maknanya bertahkim, ya, memutuskan terkait dengan perkara kepada si fulan yang kita anggap adil, si fulan yang kita anggap soleh, itu boleh. Dan pelajaran ini menjadi pelajaran yang berharga ketika terjadinya peperangan antara Ali dengan Muawiyah. Ya. Di mana kalangan Khawarij pada waktu itu tidak mau bertahkim. Padahal pada peristiwa ini Bani Quraisyah, Rasulullah SAW sudah memutuskan tahkimnya kepada Sa'ad bin Mu'adz. Tapi Khawarij nggak mau, ya, nggak mau bertahkim, ya, dan mengatakan Ali kafir, Muawiyah kafir, dan yang lain-lainnya karena bertahkim kepada hukum yang dianggap hukum bukan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mereka berhukum, ya, kepada apa yang bukan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika terjadi konflik sesama kaum muslimin, ketika terjadi peperangan antara Ali dengan Muawiyah. Awalnya pasukan Ali mendapatkan kemenangan, ya, melawan Muawiyah tersebut. Ya. Namun Muawiyah yang sudah kekalahan tersebut kemudian meminta untuk bertahkim agar diselesaikan secara damai. Kalau secara hukum, secara nas, secara ini, orang yang bughot terhadap pemerintahan yang asli, pemerintahan yang Islam yang memang khalifah, maka secara hukum yang bughot itu boleh diperangi. Gitu ya. Jadi secara hukum itu kalau menurut Islam, ya, siapa yang bughot menentang pemerintahan Islam yang sah, yang menetapkan hukum Allah, menetapkan syariat Allah, maka hukumnya boleh diperangi. Pada waktu itu kekuasaannya Ali bin Abi Thalib, ya, yang memerintah. Muawiyah kemudian berperang dengan Ali. Secara hukum Ali sebagai khalifah, pemimpin Islam, menetapkan hukum syariat, tidak ada kemaksiatan di dalamnya. Secara hukum boleh memerangi Muawiyah tersebut. Tetapi Ali melihat bahwa ini nasib kaum muslimin. Yang berperang ini dua-duanya kaum muslimin. Yang berperang ini saling menghunuskan pedang itu adalah dua orang kaum muslimin. Maka Ali melihat ini kita harus berdamai.
maslahatnya insya Allah lebih banyak dibandingkan dengan peperangan. Sehingga Ali kemudian menyetujui tahkim yang diusulkan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Menyetujui. Ya. Nah, pasukan Ali yang tadinya kokoh, ya, dengan Ali memilih tahkim tersebut, maka sebagiannya keluar dan menentang dengan Ali. Itu yang dikatakan sebagai kaum Khawarij. Mereka keluar tidak sepakat dengan Ali. Ali sudah tidak benar nih. Ya kan? Ali sudah tidak menetapkan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian mereka keluar, asal katanya kharaja, menjadi Khawarij, keluar dari pasukan Ali. Gitu ya. Sehingga Ali ini tidak mendapatkan dukungan dari pasukan tersebut, sehingga pasukannya lemah, dan ketika terjadi pertikaian tersebut, orang-orang Yahudi masuk ke dalamnya, dan kemudian agen-agen tersebut membunuh Ali. Padahal 3 orang yang akan ditargetkan oleh mereka itu, cuma qadarullah yang terbunuh hanya Ali. Ya, itulah yang terjadi. Maka di sini, ya, kalau kita mempelajari terkait dengan pelajaran perang Bani Quraisyah itu boleh bertahkim. Ya, boleh terkait, tidak semata-mata kemudian ini ketetapan Allah sudah seperti ini, putuskan saja, tidak seperti itu. Ya, mungkin hakim yang adil itu melihat banyak pertimbangan, gitu ya. Banyak pertimbangan yang kemudian membawa kemaslahatan. Ya, maka ya itu yang dipikirkan oleh Ali, dan mungkin ya kodi-kodi hukum-hukum atau hakim-hakim Islam yang kemudian mereka menetapkan hukum, yang memutuskan hukum perkara tersebut. Jadi di sini hukum yang kedua adalah mengajarkan pada kita boleh bertahkim dalam memutuskan perkara kaum muslimin. Yang ketiga, beristihad dalam masalah furu'. Nah, ya, ketika Rasulullah SAW hendak berangkat dengan para sahabat, Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, janganlah kalian sholat asar sampai kalian tiba di kampung Bani Quraisyah. Ya. Nah, ketika itu kemudian ya semuanya berangkat kaum muslimin. Dan ketika asar datang, sebagian melaksanakan asar, sebagian kemudian mereka tetap melaksanakan perintah Rasulullah SAW, yaitu mereka tidak sholat asar sampai tiba di Bani Quraisyah. Kemudian keduanya ya berselisih, yang satu menyalahkan yang lain. Ya, antum gimana ini? Nggak ingat apa omongan Rasul? Gitu kan. Rasul itu kan udah ngomong, jangan sholat. Ya, jangan sholat asar sebelum kalian tiba di Bani Quraisyah. Rasul udah ngomong gitu, kok kalian mau sholat asar gini? Gitu ya. Kok kalian sholat asar ini, kalian nggak taat sama Rasul? Itu ya istilahnya ya. Mungkin perkataan kelompok pertama lah ya, yang sholat sesuai dengan perintah Rasul, yaitu sholat asar setelah mereka sampai di Bani Quraisyah. Tapi kelompok dua mengatakan, Rasulullah nggak maksudnya seperti itu. Rasulullah itu ngomong seperti itu agar kita bersegera. Kalau segera itu maksudnya lari, ya, lari sehingga sampai Bani Quraisyah itu pas waktu asar. Itu yang diinginkan Rasulullah SAW. Ya, akhirnya perbedaan pendapat dari para sahabat ini, dua-duanya menghadap kepada Rasulullah SAW dan menyampaikan terkait dengan ini. Dan Rasulullah tidak pernah menyalahkan keduanya. Ya, di sini ya Rasulullah ingin mengajarkan terkait dengan masalah furu'iyah itu, terkait dengan qat'i dilalah dan terkait dengan zanni dilalah. Nah, ini kemungkinan kita yang harus pahami. Ya. Sehingga kalau terkait dengan zanni dilalah, ya sudah saling mafhum saja, saling paham saja. Ini masalah furu'iyah. Ya, nggak usah saling ngotot-ngototan. Ya, tetapi masalah qat'i, nah itu yang tidak boleh berbeda. Contoh, masalah qat'i adalah masalah rakaat dalam sholat. Itu qat'i dilalah. Dalilnya tetap, sholat subuh itu 2 rakaat. Nggak ada yang boleh menambahkan dan mengurangkan, qat'i. Jadi kalau ada menambahkan, subuh biar afdol 3 rakaat saja, nggak bisa. Itu qat'i dalilnya. Sholat asar, kemudian zuhur, kemudian isya 4 rakaat itu qat'i dalilnya. Tidak boleh ditambahkan mau dikurangkan. Maghrib 3 rakaat itu masalah dalil yang qat'i itu. Tidak boleh berbeda. Tetapi masalah jama, masalah qasar itu zanni dilalah. Ya kan?
Kalau masalah jamak qasarnya itu zonni dilalah. Sehingga kemudian ada orang yang kemudian jamaknya itu setelah 80 km ada berpandangan dengan mazhab Syafi'i. Ada orang yang baru berangkat ke situ aja langsung jamak. Gitu ya. Karena istilah safarnya itu, definisi safarnya yang berbeda-beda. Nah, itu masalah zonni. Sehingga kemudian antum kok enggak jamak gitu kan? Antum enggak qasar, biarin saja. Berdasarkan keyakinannya masing-masing. Terkait dengan dalil yang dianggap sahih, yang dianggap kuat oleh pribadinya masing-masing. Ya. Jadi dalam perkara puru ini ya sudah, kita saling mafhum saja, tidak usah saling ngotot-ngototan. Ya. Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq yang memberikan rezeki itu qat'i. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta itu qat'i dilalah. Enggak ada orang yang berpendapat bukan Allah yang menciptakan alam semesta itu, enggak boleh. Tapi masalah istawa, masalah tempat di mana Allah Subhanahu wa taala singgah sana Allah, itu masalah zonni dilalah, sehingga berbeda-beda. Ya kan? Ada yang mengatakan bersema itu ya, di atas ars, misalkan seperti itu. Itu ada yang mengatakan seperti itu, zonni. Ya. Maka itu harus mulai memahami terkait dengan perkara-perkara itu. Mana yang qat'i dilalah, ya, yang merupakan dalil yang qat'i dan tidak boleh berbeda antara satu muslim dengan muslim yang lainnya. Mana yang merupakan zonni dilalah, yang merupakan ya penafsirannya bisa berbeda-beda. Gitu ya. Dan perkataan Rasulullah SAW terkait dengan perintah sholat asar setelah kalian sampai kepada perkampungan Bani Quraisyah tersebut, mengajarkan bahwa ini merupakan dalil yang merupakan zonni dilalah, ya, merupakan hal yang puru zon, sehingga wajar kalau kemudian tafsirnya berbeda, gitu ya, sangat-sangat wajar. Kemudian yang berikutnya, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran berikutnya yang diajarkan dalam perang Bani Quraisyah ini adalah keyakinan Yahudi akan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Keyakinan Yahudi yakin bahwa Muhammad itu Rasulullah terakhir, yakin. Ya, Rasul terakhir, Nabi terakhir, yakin. Cuma di mana kesalahan Yahudi pada waktu itu? Yahudi tetap mau kekeh sama apa yang mereka yakini, yaitu Taurat. Padahal jelas di dalam Taurat digambarkan bahwa Muhammad itu Nabi dan Rasul terakhir. Digambarkan sebagaimana di dalam Injil digambarkan bahwa Muhammad akan datang, Nabi, ya, Muhammad itu sebagai Nabi dan Rasul terakhir. Kabar-kabarnya itu sudah sampai di dalam Taurat, cuma mereka kekeh, nggak mau, ya, nggak mau bernabi dengan Nabi Muhammad SAW, dan mereka menganggap ya Bani Israel itu adalah suku yang paling terbaik, sehingga tidak mau bergabung dengan Rasulullah SAW. Ya. Jadi ada terkadang orang-orang yang kemudian beriman pada Rasulullah SAW, tapi kadang yang nggak mau terkait dengan perkara-perkaranya. Sebagaimana misalkan kisah ketika Umar bin Khattab, ya, ketika melihat perkara-perkara tersebut. Nah, dalam masa zamannya Umar bin Khattab itu masih ada Taurat, dan Umar bin Khattab itu menemukan Taurat itu, ya. Dan dalam satu kisah Umar bin Khattab itu membuka Taurat tersebut, ya, mencari hukum-hukum terkait dengan penyelesaian sebuah permasalahan. Maka hal itu ditegur oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, apakah aku ini tidak cukup untuk kamu? Ya. Apakah aku ini tidak cukup untuk kamu? Ya. Maka kemudian Umar bin Khattab memahami, dan dia menyadari kekeliruannya, ya. Dan kemudian Umar bin Khattab menutup Taurat dan kemudian mengatakan bahwa engkau cukup untukku. Ya. Coba kalau Umar bin Khattab ngotot-ngototan seperti Yahudi, Bani Quraisyah kan? Wah, itu bisa nanti tidak termasuk orang-orang yang beriman. Ya. Kemudian pelajaran terkait dengan perang Bani Quraisyah yang berikutnya adalah hukum berdiri menghormati. Ya. Karena dalam kisah ini Sa'ad bin Mu'adz, ya, selaku kabilah dari suku Aus, dihormati oleh Rasulullah SAW, dan ketika Sa'ad bin Mu'adz ini datang, maka Rasulullah SAW menyuruh sambut Sa'ad bin Mu'adz dengan berdiri. Gitu ya. Nah, di sini kemudian para ulama berbeda penafsiran.
terkait dengan hukum ya seseorang berdiri ya menghormati orang lain. Ya, maka yang pertama ini diperbolehkan ya sebagai bentuk takzim kita hormat terhadap orang yang berilmu, terhadap orang yang lebih tua gitu ya, terhadap orang yang lebih mulia dari kita. Maka itu diperbolehkan. Ya, sebagaimana kisahnya Sa'ad bin Mu'adz ini ketika datang untuk menyelesaikan kasusnya Bani Khuraizoh tersebut. Ya, mereka berdiri, disampaikan Rasulullah, "Ayo berdiri." Ya, Sa'ad bin Mu'adz, ya, pemuka suku Aus datang, "Ayo berdiri." Gitu ya. Jadi secara hukum yang pertama boleh. Ya, kalau memang itu bukan dari orangnya yang meminta. Tapi kalau misalkan saya yang meminta, "Ayo Bapak, cium tangan, gitu ya. Bulak-balik. Nah, itu ya. Itu enggak boleh. Gitu ya, karena kitanya yang menghendaki untuk diagungkan. Gitu ya, enggak boleh. Karena keagungan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalkan orang yang enggak minta, terus kemudian kita ya berdiri menyambutnya karena takzim terkait dengan masalah ilmunya, karena takzim terkait dengan ketawaduannya, karena takzim terkait dengan perjuangannya fisabilillah, itu boleh saja. Gitu ya. Maka itu merupakan adab yang diajarkan dalam Islam. Berdiri menyambut seperti itu. Sebagaimana kalau misalkan kita lihat di video itu ya, bagaimana ya Rasulullah SAW. Oh, nanti ini masuk dalam pembahasan yang lain ya. Bagaimana misalkan Ustadz Abdus Somad lah ya menghormati Ustadz Sahal Gontor itu ya. Kalau bapak-bapak lihat itu video ya, bagaimana Ustadz Abdus Somad yang meminum ya gelasnya Kiai Sahal gitu kan. Karena Ustaz Somad memahami bahwa Kiai Sahal itu orang yang berilmu gitu ya. Nanti kita lihat dalam pembahasan berikutnya itu. Jadi ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW pada peristiwa Bani Khuraizoh. Dan perang melawan Bani Khuraizoh ini terjadi pada bulan Zulqa'dah ya. Kemudian kita lihat ya berikutnya ya. Peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Bagaimana pada peristiwa Hudaybiyah ini juga terjadi pada bulan Zulqa'dah, di mana bulan Zulqa'dah di tahun ke-6 Hijriah. Kalau tadi terjadi pada tahun 5 Hijriah ya, itu perang dengan Bani Khuraizoh tersebut. Nah, pada perjanjian dengan Hudaybiyah ini terjadi pada tahun ke-6 Hijriah ya. Pada tahun ke-6 Hijriah, bagaimana Rasulullah SAW dengan para sahabatnya berkeinginan untuk ya melaksanakan umroh. Ya. Kemudian Rasulullah SAW berserta kurang lebih 1.400 sahabatnya dari Muhajir dan Ansor. Mereka berangkat menuju Mekah, namun dalam perjalanannya Rasulullah SAW mendengar bahwa orang-orang Quraisy kemudian mereka menyiapkan pasukan untuk memerangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh ya salah satu intelnya yang dianggap Rasulullah mahir ya untuk memata-matai, gitu ya. Maka ya Rasulullah menyuruh Bashar bin Sufyan dari suku Khuza'ah untuk melawasi tindak tanduk orang-orang suku Quraisy ya terkait dengan rencana Rasulullah dan sahabat untuk umroh. Nah, ini hebatnya Rasulullah ya. Rasulullah yang menginteli orang-orang Quraisy. Hari ini berbanding intel yang menginteli kaum muslimin. Pengajian-pengajian diawasi. Kalau perlu direkam untuk laporan kepada itu ya. Kalau Rasulullah enggak ya, Rasulullah yang menginteli orang musyrikin. Meskipun nanti kita lihatlah ya, intel ini muslim bukan ya. Ya, intel ini muslim atau bukan? Ya, bagaimana kalau bukan muslim? Boleh enggak nyewa intel bayaran? Nah, itu nanti kita ada hukumnya ya. Kemudian setelah mendapatkan gambaran bahwa orang-orang musyrik itu akan mencegat Rasulullah SAW di tengah perjalanan, ya, mendapat laporan tersebut, kemudian Rasulullah SAW menunjuk seorang Bani Aslam, ya, yang mengetahui terkait dengan jalan alternatif menuju Mekah, gitu ya. Karena dicegat ini di tengah perjalanan rencananya oleh
orang-orang Quraisy tersebut. Ya, sampailah Rasulullah SAW sampai ke Hudaybiyah. Ya, di sebuah telaga, di sebuah danau Hudaybiyah, para sahabat kemudian mengisi air dan yang lain-lainnya. Baru kemudian ya Badil bin Warqa al-Khuzail ini orang Quraisy mengatakan bahwa ya orang-orang Quraisy itu sudah menyiapkan mereka akan memerangi Rasulullah SAW ya dan para sahabatnya jika Rasulullah SAW jika Rasulullah SAW itu kekeh mau ke Mekah, begitu ya ancaman dari Badil bin Warqa al-Khuzail kepada Rasulullah SAW. Ya, jadi ancamannya kalau Rasulullah SAW tetap mau ke Baitul Haram, mau ke Mekah, maka Rasulullah SAW akan diperangi orang-orang Quraisy. Ya, lalu dijawab Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah SAW menjawab, kami datang hanya untuk melaksanakan umroh, bukan untuk berperang. Sekalipun orang-orang Quraisy telah memutuskan untuk berperang, tetapi jika mereka suka, aku minta untuk menangguhkannya. Ya, jika mereka enggan, demi Allah aku siap memerangi mereka sampai orang-orang yang di belakangku tinggal sendirian dan Allah lah pasti yang akan menyelesaikan segala urusannya. Nah, gitu ya. Jadi ini saling gertak-gertakan lah, gitu ya. Saling ya nggak mau kalah lah Rasulullah SAW. Gitu ya. Ketika digertak oleh seorang Quraisy, ya Badil bin Warqa al-Khuzail mengatakan, udah ada yang mencegah orang-orang Quraisy gitu ya. Kalau engkau tetap melaksanakan ibadah umroh, berangkat ke Baitul Haram, ya ke Mekah, seperti itu maka orang-orang Quraisy akan memerangi kalian. Gitu ya. Tapi Rasulullah jawabnya, kami ini pengennya damai, gitu ya. Tapi kalau misalkan mereka memerangi kami beli juga sekalian lah, gitu ya. Kami borong lah, gitu ya. Rasulullah kalau bahas sekarangnya itu ya. Kalau misalkan orang-orang itu akan kita ini damai, mau umrah aja, tidak mau ngapa-ngapain, ya. Dan dengan perjalanan umrah itu, ya memang kan para sahabat itu kalau dalam riwayat itu tidak membawa persenjataan, ya tidak membawa persenjataan, kecuali peralatan-peralatan untuk umrah, ya, dan perbekalan-perbekalan tersebut. Tapi ketika diancam Rasulullah nggak enak nih, maka Rasulullah SAW mengatakan kami ini datang untuk melaksanakan umrah dan untuk berdamai. Tapi kalau orang-orang Quraisy itu mau memerangi kami, ya kata Rasulullah SAW, maka kami pun ya akan memeranginya dan tidak peduli, ya sampai pasukan di belakang saya, sampai sahabat-sahabat meninggal atau tinggal sendirian, saya akan terap berperang dengan orang-orang Quraisy, gitu ya. Dan perkataan Rasulullah SAW ini kemudian disampaikan oleh Badil bin Warqa al-Khuzail kepada pembesar-pembesar Quraisy. Dan setelah mendapat laporan Badil gitu ya, kemudian Urwah bin Mas'ud berdiri dan menawarkan diri untuk menjadi orang-orang atau negosiator antara orang Quraisy dengan orang-orang yang beriman. Seperti itu ya. Dalam riwayat Urwah bin Mas'ud berangkat menemui Rasulullah SAW, ya. Kemudian kembali mengancam Rasulullah SAW. Apakah engkau kira orang-orang Arab akan membiarkan sanak keluarganya binasa di tanganmu? Ya, jika engkau teruskan rencanamu, sungguh orang-orang Quraisy tidak akan lari dan membiar kamu kata Urwah tersebut. Ya, 2 kali ini diancam Rasulullah. Ya, yang pertama adalah Badil bin Warqah, yang kedua adalah Urwah bin Mas'ud. 2 kali diancam oleh Rasulullah SAW. Cuma ancaman kedua ini tidak dibalas oleh Rasulullah SAW, tapi justru Abu Bakar yang membalasnya. Ya, Abu Bakar mengatakan, hai Urwah, isaplah batu berhalamu, Silata itu. Kamu kira kami akan meninggalkan Rasulullah ini? Nah, gitu ya. Jadi ini udah perang urat saraf ini. Ya. Ya, perang-perang ini ya, perang-perang strategi lah gitu ya. Mereka ancam, kita balas ancam, gitu ya. Mereka mengancam kembali, kita balas ancam kembali. Ya, ini salah satu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Kemudian Urwah bin Arwah tidak mengenali siapa yang mengancam dirinya. Bertanya kepada Rasulullah, siapa ini? Gitu ya. Kata Rasulullah SAW, ini Abu Bakar Siddiq. Dan Urwah bin Mas'ud ini punya utang budi sama Abu Bakar Siddiq ini. Sehingga kalau bukan Abu Bakar nih yang ngomong gitu kan, mungkin saya sikat lah gitu lah, seperti itu ya. Kemudian Urwah melanjutkan percakapannya kepada Rasulullah SAW. Ya, ngobrol dengan Rasulullah SAW sambil menjulurkan ya tangannya hendak menyentuh Rasulullah SAW.
hendak memegang jenggotnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi hal itu dicegah oleh Mughirah bin Syu'ban. Salah satu sahabat Rasulullah SAW mau megang ditepis, gitu ya. Karena Mughirah bin Syu'ban ini teringat bahwa orang-orang kafir itu najis lah gitu ya, orang-orang kafir musyrikin itu najis, maka tidak pantas dia menyentuh Rasulullah SAW. Ya, kemudian Urwah kembali bertanya, siapakah dia? Rasulullah SAW menjawab bahwa dia adalah Mughirah bin Syu'ban. Urwah mengatakan, dasar pengkhianat kau. Baru saja kemarin aku bersihkan nama baikmu dari kejahatan, sekarang engkau begini sama saya, gitu ya. Jadi kalau dalam kisah itu bahwa Mughirah bin Syu'ban ini pernah membunuh 13 orang, kemudian denda tebusan atas diat atas pembunuhan 13 orang itu yang membayarkan adalah Urwah, gitu ya. Nah ini yang kita lihat dalam sirahnya, ya seperti itu. Dan kemudian sampailah kepada perjanjian Hudaybiyah. Ya. Sampailah kemudian orang Quraisy mengutus Suhail bin Amr untuk mewakili orang-orang Quraisy membuat perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kaum muslimin. Ya. Dan dalam perjanjian itu akhirnya terjadi kesepakatan yang dianggap oleh para sahabat pada waktu itu merugikan kaum muslimin. Ya. Pada perjanjian itu Rasulullah SAW meminta Ali sebagai notulen, meminta Ali radhiyallahu anhu menjadi notulennya. Dan Rasulullah SAW mengatakan Bismillahirrahmanirrahim dalam perjanjian itu dengan Suhail bin Amr. Namun kemudian diprotes oleh Suhail bin Amr, mengatakan siapa Ar-Rahman Ar-Rahim itu kami nggak kenal. Ya. Kami nggak kenal Ar-Rahman Ar-Rahim itu, ganti, gitu ya. Ganti kata Suhail itu, karena kami tidak kenal Ar-Rahman Ar-Rahim. Karena hanya Muslim yang kenal Ar-Rahman Ar-Rahim itu ya. Kami tidak kenal. Nah, kemudian diganti oleh Rasulullah. Ya Ali catatkan Bismillahallahumma, Bismikallahumma. Ya. Kemudian dicatatkan oleh Ali, meskipun mungkin Ali dari segi ini menggerendeng. Kaum muslimin sudah mulai gerendeng itu. Gitu ya, sudah mulai tidak puas dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dari Bismillahirrahmanirrahim menjadi Bismikallahumma. Ya. Yang kedua, Rasulullah catatkan Ali Muhammad Rasulullah SAW. Kemudian protes lagi sama Suhail bin Amir. Kalau kami tahu bahwa engkau Rasulullah, nggak mungkin kami memerangi engkau. Kalau kami tahu dan yakin bahwa engkau Rasulullah SAW, nggak mungkin kami bersama hari ini dengan orang-orang Quraisy. Maknanya kalau kami meyakini engkau adalah Rasulullah, pasti kami bersama engkau. Ya, karena kami tidak yakin bahwa engkau Rasulullah, maka kami bersama orang-orang Quraisy. Maka kemudian coret, gitu ya. Nah pada bab kedua ini terkait dengan Muhammad Rasulullah SAW ini Ali agak berat ini untuk mencoret perkataan itu. Sehingga kemudian Ali ditegur sama Rasulullah, yang mana tulisannya yang mana, gitu ya. Yang mana kemudian Ali tunjukkan, Rasulullah baca di sini, kemudian Rasulullah SAW coret dan diganti menjadi Muhammad bin Abdullah. Ya, ini udah mulai berat ini kaum muslimin dengan dicoretnya dua kata ini. Dari Bismillahirrahmanirrahim menjadi Bismikallahumma, dan kemudian dari Muhammad Rasulullah SAW menjadi Muhammad bin Abdullah. Udah berat ini. Ya. Sudah berat. Ya. Dan ini yang mengguncang keimanan Umar bin Khattab. Ya. Protes terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah engkau Rasul? Bukankah engkau utusan Allah Subhanahu wa taala? Dan kemudian engkau memang dijanjikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Umar akhirnya tidak berpuas hati terkait dengan dua kata ini yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Umar mendatangi Abu Bakar Siddiq, ya, dan kemudian yang didapatkan dari Abu Bakar Siddiq adalah perkataan yang sama seperti perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia yang maha tahu terkait dengan apa yang terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Umar datang lagi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian Umar mendapatkan ketenangan setelah dibacakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
terkait dengan surat Al-Fat. Ya, inna fatahna laka fatham mubina. Ya, baru tenang Umar. Ya, ketika dibacakan surat Al-Fat bahwa kemenangan itu segera datang. Fathu Mekah itu segera ditaklukkan. Ya, Umar baru tenang bahwa ini mungkin, kata Umar, ini siasah daripada Rasulullah SAW. Mungkin ini adalah strategi perjuangan dari Rasulullah SAW. Tapi firman Allah yang dibacakan oleh Rasulullah SAW, yaitu surat Al-Fat itu memberi ketenangan kepada Umar bin Khattab. Gitu ya. Jadi ini ya, ini putusan yang menyakitkan kaum muslimin pada waktu itu ya, menyakitkan para sahabat. Ya. Kemudian kita lanjutkan dengan isi perjanjian Hudaybiyah. Ya. Isi perjanjiannya itu lagi-lagi setelah dicoret dua kata itu, kata yang paling pokok, lagi-lagi isinya juga nggak berpihak kepada kaum muslimin. Ya. Umroh pada tahun itu tidak diizinkan. Ya. Baru diizinkan dalam perjanjian itu tahun depan lah, bolehlah. Ya, tahun sekarang nggak boleh. Tahun depan boleh, silahkan kalau mau umroh. Gitu ya. Ini jelas tidak menguntungkan, gitu ya. Yang kedua, orang yang datang ke Madinah, ya, orang dari Mekah datang ke Madinah hendak masuk Islam, soal dia masuk Islamnya silahkan saja, tapi harus dikembalikan lagi ke Madinah. Kembalikan lagi ke Mekah. Ya. Sedangkan sebaliknya, orang yang dari Mekah, gimana ini? Oh iya ya, kelibet saya. Orang yang dari Mekah datang kepada Madinah untuk masuk Islam harus dikembalikan lagi ke Mekah, gitu ya. Sedangkan orang yang dari Madinah masuk ke Mekah, tidak boleh dikembalikan kembali. Jelas ini kerugian buat umat Islam. Orang dari Mekah tadinya syirik, kemudian datang ke Madinah, bersahadat, masuk Islam, tapi harus balik lagi ke Mekah. Tidak boleh tinggal di Madinah. Ini sebuah hal yang berat. Sampai para sahabat kan melindungi saudaranya, protes terhadap Rasulullah SAW. Kami akan melindungi hak-hak saudara kita. Bagaimana mungkin seorang beriman, kemudian dia dikembalikan kepada orang-orang yang kafir? Bagaimana mungkin dikembalikan kepada orang-orang yang musyrik? Ya, bagaimana mungkin? Dan itu protes tuh, ya, protes massal dari para sahabat pada waktu itu terhadap Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah tetap mengaminkan perjanjian ini. Sudah taken. Ya, dan durasinya 10 tahun. Ya, durasinya 10 tahun. Ya, 2 periode ya. Ini udah ngomong mancing-mancing. 2 periode ya. 10 tahun durasinya. Ya, 10 tahun. Dan ini menggoncang keimanan orang-orang beriman, sahabat pada waktu itu. Semuanya dianggap sangat merugikan. Dari perkataan Bismillahirrahmanirrahim, dari perkataan Muhammad Rasulullah SAW. Kemudian isinya pun tidak menguntungkan orang-orang beriman. Nih kira-kira kalau sekarang zaman hari ini pimpinan umat Islam melakukan perjanjian seperti ini, apa yang antum lakukan? Murtad berjamaah itu, keluar berjamaah. Ini pemimpin nggak benar ini, gitu ya. Pemimpin nggak benar, gitu ya. Tapi karena mereka dilandasi keimanan, maka kemudian mereka tetap melaksanakan perjanjian itu meskipun terjadi di masa awalnya itu boikot terhadap Rasulullah. Apa bukti boikotnya? Rasulullah perintahkan, ayo kita nyembelih meskipun kita tidak umroh. Meskipun kita tidak berangkat umroh, tidak jadi, ayo kita sembelih hewan kurban, ayo kita tahalul, kita potong rambut kita. Apa para sahabat kemudian langsung menuruti perintah Rasulullah? Enggak ada. Ya, enggak ada. Ya. Para sahabat itu enggak ada yang mengikuti apa yang dikatakan Rasulullah SAW. Sampai kemudian Rasulullah SAW berangkat ke Ummu Salamah kepada istrinya, dan Ummu Salamah mengatakan, ya Rasulullah SAW, potong saja, sembelih saja hewan kurban tersebut, dan kemudian tahalul saja, potong rambutmu, gitu ya. Kemudian Rasulullah SAW keluar dan menemui para sahabat. Akhirnya Rasulullah menyembelih hewan sendiri dan memotong rambutnya. Baru kemudian para sahabat mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Artinya generasi terbaik pun pernah kecewa terhadap Rasulullah SAW. Ya kan?
pernah memboikot meskipun boikotnya tidak lama. Ya kan beda sama kita. Kalau kita mah dendamnya itu bertahun-tahun. Ya kan? Oh, pemimpin ini mengecewakan kita, boikot selamanya. Gitu kan? Rasulullah enggak. Ya, Rasulullah enggak. Seperti itu ya. Nah, ini seperti itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang datang dari Mekah beriman, kemudian beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan harus dikembalikan ke Mekah, ya. Satu sisi itu menurut orang-orang sahabat itu merugikan orang-orang beriman. Tapi Allah yang Maha tahu kebaikan, ya. Coba kita lihat hari ini. Dengan fikih seperti itu, maka kemudian Islam hari ini bisa menyebar di Eropa. Ya. Kira-kira yang di Eropa itu, yang kemudian orang-orang Islam itu dari mana mereka? Migran. Ya kan? Dari Aljazair. Tinggal di Prancis. Namanya Zinedine Zidane. Ya kan? Itu kan ya. Coba kalau misalkan dia nggak usah migrasi, nggak usah pindah negara. Gitu ya, tetap aja kita di Aljazair misalkan seperti itu, ya menjadi jago kandang, ya. Tapi kemudian inilah hikmah terbesar daripada peristiwa Hudaybiyah, ya. Kalau kita lihat misalkan lah kisah Abu Jandal dan Abu Bashir yang kemudian mereka beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menurut perjanjian Hudaybiyah ini harus dikembalikan ke Mekah, ya kan? Tapi Abu Jandal ini orang bandel. Nggak mau dia, ya, nggak mau dia untuk kembali ke Mekah. Tapi Rasulullah balik ke Mekah, gitu ya, nggak mau. Ya, akhirnya dia memisahkan, tidak balik ke Mekah dan berdiri di pertengahan di sebuah daerah. Begitupun dengan Abu Bashir. Abu Bashir ini masuk Islam, tetapi dikembalikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang pengawal dari orang-orang Quraisy untuk menjemput Abu Bashir. Dan kemudian di tengah perjalanan Abu Bashir membunuh pengawal orang-orang Quraisy tersebut dan justru bergabung dengan Abu Jandal. Ya. Ada tuh, jadi sekelompok yang kemudian bergabung. Ya, ini Madinah, ini Mekah, nah ini di pertengahan nih. Gitu ya, Abu Jandal, Abu Bashir dan orang-orang masuk Islam karena tidak boleh di Madinah, maka kemudian di pertengahan. Tapi dengan seperti itu kemudian orang-orang yang di pertengahan ini letaknya ini Abu Jandal, Abu Bashir tersebut dalam perjalanannya letaknya ini kan di pertengahan dan merupakan tempat persinggahan perdagangan tersebut. Orang-orang Quraisy Mekah dagang ke Sam, pulangnya dicegat oleh Abu Jandal sama Abu Bashir ini. Terus terjadi sehingga orang-orang Mekah akhirnya marah. Ya kan? Akhirnya marah ya ketika perdagangannya diganggu ya. Kemudian tidak membawa hasil ke Mekah tersebut. Akhirnya orang Mekah Quraisy itu memperbolehkan Abu Jandal dan Abu Bashir dan kawan-kawannya itu untuk masuk Madinah tanpa Rasulullah melanggar perjanjian, ya kan? Tanpa Rasulullah melanggar perjanjian, akhirnya orang di Mekah sendiri yang memperbolehkan, silakan daripada gua rugi istilahnya, ya dagangnya kerampok terus sama Abu Jandal Abu Bashir gitu kan, nah, udah balik lagi, nah ini kemenangan. Satu sisi orang yang tidak seperti Abu Jandal dan Abu Bashir tersebut, orang yang kemudian masuk Islam dan kemudian bersyahadat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka balik memang ke Madinah, ke Mekah tersebut. Dan secara sosiologisnya mereka justru memperbanyak orang-orang Muslim di Mekah. Itu para sahabat nggak nyampe itu pikirannya seperti itu sampai situ. Ya, tapi karena Rasulullah dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah yang maha men-setting terkait dengan kemajuan Islam tersebut, maka perjanjian yang awalnya dianggap merugikan kaum muslimin tersebut justru di akhirnya menguntungkan kaum muslimin. Sehingga kemudian di Mekah itu kaum muslimin semakin banyak. Sehingga ketika Rasulullah SAW hendak menaklukkan Mekah, justru Mekah itu bisa ditaklukkan tanpa adanya peperangan. Ini buah daripada perjanjian Hudaybiyah. Ya, coba kalau ngotot-ngototan, ya bisa jadi perang terus itu. Ya, karena Mekah itu masih belum ditaklukkan oleh kaum muslimin. Tapi karena dengan perjanjian Hudaybiyah tersebut, maka kemudian Mekah alhamdulillah ditaklukkan oleh Rasulullah dan para sahabat tanpa adanya peperangan. Maka sebagian ulama mengatakan mukadimah penaklukan Mekah tanpa perangan itu disebabkan karena adanya perjanjian damai Hudaybiyah tersebut.
Ya, itu yang kita bisa ambil lah dari perjanjian Hudaybiyah. Berikutnya, ya pelajaran dari perjanjian Hudaybiyah ini adalah bai'atur ridwan. Ya. Di mana bai'atur ridwan ini ya terjadi karena munculnya dugaan bahwa Utsman bin Affan ini dibunuh oleh kaum musyrikin. Jadi sebelum perjanjian ini diteken, Rasulullah SAW mengutus Utsman bin Affan untuk ke Mekah, ya, untuk ke Mekah menemui kaum muslimin di Mekah, ya, untuk sosialisasi apa yang kemungkinan diteken oleh Rasulullah SAW, agar diketahui oleh kaum muslimin di Mekah dengan konsekuensi segala apa konsekuensinya nanti, ya, seperti itu. Maka diutuslah Utsman bin Affan untuk menemui kaum muslimin, ya, di Mekah tersebut. Rasulullah melakukan perjanjian dengan orang-orang Quraisy di Hudaybiyah. Berikut perjanjiannya yang akan diteken oleh Rasulullah SAW. Penduduk Mekah pada waktu itu kaget juga, gitu ya, menerima seperti itu. Jadi mereka sudah tahu bahwa nanti kalau mereka, gitu ya, orang-orang misalkan orang-orang yang masuk Islam akan dikembalikan ke Mekah, itu mereka sudah tahu dari Utsman bin Affan tersebut, ya. Dan sampai kabar bahwa Utsman bin Affan itu dibunuh oleh orang-orang Quraisy, sampai kabar itu kepada para sahabat, ya, sehingga kemudian Rasulullah SAW meminta para sahabat ini kemudian untuk berbaiat alal maut, ya, berbaiat untuk mati, ya, untuk membela kehormatan Utsman bin Affan. Kalau memang benar Utsman itu dibunuh, maka kaum muslimin berbaiat di bawah pohon, dikatakan sebagai baiatur ridwan, untuk membalas apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fat, ya. Surat Al-Fat ayat ke-18, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajar fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'ala wa asabahum fathan qariba. Sesungguhnya Allah telah ridho terhadap orang-orang mukmin yang ketika mereka berjanji, ketika mereka berbaiat setia di bawah pohon, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka dan menurunkan ketenangan, sakinah terhadap ke dalam dada-dada mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat, fatham mubina. Ya. Jadi ini. Jadi ketika kaum muslimin disakiti, kaum muslimin dizalimi, Rasulullah SAW kabar Utsman dibunuh, maka kemudian Rasulullah SAW meminta para sahabat itu untuk berbaiat di bawah pohon tersebut, dikenal dengan baiatur ridwan, untuk kemudian bersumpah kemudian akan membalas apa yang terjadi dengan Utsman bin Affan, ya. Kemudian fikih atau pelajaran berikutnya dari perjanjian Hudaybiyah adalah boleh meminta bantuan kepada non muslim, sebagaimana tadi di awal, ya, bahwa Rasulullah SAW, ya, meminta bantuan Bashar bin Sufyan. Ini bukan orang Islam, ya, yang dibayar menjadi intel ini bukan orang Islam, tapi kemudian Rasulullah SAW meminta bantuannya untuk mengawasi gerak-gerik orang-orang musyrik pada waktu itu. Kemudian tabiat surah, ya, Rasulullah SAW melakukan surah terkait dengan perjanjian Hudaybiyah ini dengan Abu Bakar, ya. Kemudian hukum berdiri terhadap orang yang duduk, gitu ya. Ini juga dibahas juga yang tadi, ya. Kita misalkan berdiri, yang lainnya duduk, itu tidak boleh kalau memang ini, ya, kalau memang untuk kesombongan dan yang lainnya. Dan kemudian yang terakhir pelajaran dari perjanjian Hudaybiyah itu adalah boleh secara hukum melakukan perjanjian damai dengan orang-orang kafir, orang-orang musyrik dan yang lain-lainnya berdasarkan contoh yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka, ya, jangan heran kalau kemudian di belahan dunia itu kemudian ada misalkan perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh pemerintah muslim, misalkan dengan pemerintah kafir, ya, itu jangan heran, ya. Misalkan Taliban dengan Chinese, ini gimana ini Taliban ini? Cina ini komunis kok, kenapa melakukan perjanjian dengan Cina? Ya, itu, ya. Orang yang tidak memahami sirah pasti ngomong seperti itu. Tapi kalau orang yang memahami sirah pasti dia akan berhusnuzon terkait dengan apa yang dilakukan tersebut saudara-saudara kita. Ya, misalkan, ya, mana lagi kerjasama dengan Syiah, Syiah ini sesat. Ya. Sesat ini sesat, kenapa kerjasama sama Syiah? Ya, padahal kalau kita dalam teori fikih tata pemerintahan modern, kalau sebuah negeri ini Syiah dikuasai, maka kabilah Syiah itu merupakan perwakilan.
Ya. Salah satu lagi misalkan yang menjadi subhat, kenapa ya? Kenapa orang-orang kafir justru dianggap menjadi pemimpin? Ya, misalkan di negara-negara kita kan ada daerah-daerah yang mayoritas ya bukan muslim. Gitu kan? Misalkan di daerah-daerah itu misalkan di Bali itu kan bukan muslim tuh. Tapi kemudian kenapa kita misalkanlah bahasanya caleg itu harus dari orang mereka? Kenapa tidak muslim? Dalam teori tata pemerintah kelola negara modern itu. Dan itu diajarkan, boleh saja ya orang kafir itu menjadi pemimpin di kabilahnya, boleh ya. Tapi tetap pemerintahan utamanya di bawah pemerintahan Islam. Jadi orang Islam memerintah di Hindu duk-duk juga susah. Kebiasaan-kebiasaan mereka kita nggak ngerti, masuk ke pura, masuk ke mana-mana itu bukan ibadah kita. Gitu ya. Tapi kalau pemimpinnya dari mereka, ya mereka udah biasa seperti itu kan gitu. Cuma asal mau tunduk saja dalam teori kepemimpinan Islam. Jadi itu yang harus kita pahami ya dalam perjalanan sirah itu. Jadi boleh, secara hukum itu boleh melakukan perjanjian damai ya dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang musyrik, silahkan saja ya. Ya, tapi yang pasti tentu para kiadah, para pimpinan ya, para tokoh Islam itu pasti memikirkan maslahat paling besar. Itu pasti dipikirkan itu. Nggak mungkin para tokoh, para pimpinan Islam itu memikirkan mudorotnya nih lebih besar, kita ambil aja lah, nggak mungkin. Pasti pikirannya itu maslahatnya lebih besar. Nah, kemungkinan diambil. Ya, diambil. Ya. Dan itu banyak nanti kita akan temukan lah ya. Bersinggungan dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang musyrik. Hari ini kita akan lihat lah ya. Sehingga kalau misalkan kita lihat saudara-saudara kita melakukan perjanjian-perjanjian misalkan dengan orang kafir ya, husnuzon. Ya, karena kita belum tahu apa yang terjadi gitu ya, apa yang terjadi husnuzon. Nanti insya Allah nanti dalam perjalanannya mungkin akan terkuak apa motif, maksud, tujuan dan yang lain-lainnya. Ya, baik bapak-bapak, ibu-ibu, kira-kira itu mungkin pelajaran kita hari ini. Insya Allah terkait dengan satu lagi ya, satu lagi nih, ada 4 lupa saya. Ya, umrohnya ya. Saya baru 3 ini menjelaskan. Di sininya masalahnya habis ya. Nah, satu lagi ya, bahwa yang keempat di antara keistimewaan bulan Zulqa'dah adalah bagaimana bulan Zulqa'dah itu adalah peristiwa terjadinya umrohnya Rasulullah SAW. Ya, di situ umroh Rasulullah SAW kalau diriwayatkan dalam sebuah hadis itu, ya Rasulullah SAW berumroh sebanyak 4 kali, semuanya pada bulan Zulqa'dah, kecuali umroh yang dilaksanakan bersama haji beliau. Disampaikan di sini umroh yang pertama adalah dari Hudaybiyah. Jadi umroh, meskipun tidak umroh, Hudaybiyah itu sudah dicatatkan sebagai umroh karena niatnya umroh. Kemudian Rasulullah menyembelih kurban dan kemudian Rasulullah bertahalul, gitu ya, sudah dianggap sebagai umroh. Meskipun nyembelih itu adalah ibadah haji, bukan umroh ya, tapi bertahalulnya itu adalah merupakan ibadah umroh dan ibadah haji maksudnya. Jadi meskipun tidak berangkat, di situ sudah dicatatkan bahwa umroh Rasulullah SAW. Kemudian umroh yang kedua adalah ketika Rasulullah SAW melakukan umroh pada tahun berikutnya, yang ketika boleh masuk ke Mekah, itu umroh yang kedua. Dan kemudian umroh saat Rasulullah SAW, ya di sini katakan satu umroh dari Jironah ketika membagikan harta rampasan perang pada perang Hunain, dan satu lagi umroh bersama haji. Nah, itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi keistimewaan bulan Zulqa'dah yang berikutnya adalah karena Rasulullah SAW melakukan umroh ya yang paling banyak itu pada bulan Zulqa'dah. Tidak ada umroh yang dilakukan oleh Rasulullah paling banyak itu selain pada bulan Zulqa'dah. Nah, kalau kita mau tekstual saja, ya mau tekstual saja, melihat hadis Rasulullah SAW secara teksnya saja, maka ya umroh yang paling afdol itu bulan Zulqa'dah, gitu ya. Tapi kalau kontekstualnya boleh saja di bulan lainnya, tidak ada larangan, ya, tidak ada larangan untuk melaksanakan bulan umroh pada bulan-bulan hijriyah yang lainnya. Tapi kalau tekstual harus nih, ya nggak boleh bulan lain, harus Zulqa'dah karena Rasulullah melaksanakan bulan Zulqa'dah. Maka dari itu bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah-ibadah di bulan Zulqa'dah ini banyak ya disyariatkan.
Di bulan Zulqa'dah ini kita diperintahkan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan ibadah ini kemudian bisa macam-macam. Salah satunya adalah umroh ya, melaksanakan umroh ke Baitullah. Hari ini sudah dibuka kembali ya Pak ya. Umroh ya, meskipun biayanya mahal gitu ya. Maknanya bahwa yang datang ke sana itu orang yang spesial banget gitu ya. Karena punya duit tapi kadang nggak mau juga berangkat. Apalagi haji hari ini, waduh itu perkara yang sangat spesial. Ya Pak, ada yang mau berangkat tahun ini Pak? Jamaah udah berangkat ya? Ada ya. Jadi haji ini menjadi apa? Ibadah yang spesial hari ini karena melaksanakannya kelihatannya agak susah. Ya, tetangga di rumah ya karena corona, kemudian hajinya coronanya 2 tahun tapi kemudian hajinya diundur 10 tahun. Ya. 65. Oh iya, saya tanya pas 10 tahun itu Pak Budi umurnya berapa? 72. Wah, lewat nih. Lewat. Jadi nggak boleh umroh. Jadi emang sengaja mungkin ya. Sengaja, Masya Allah. Jadi mudah-mudahan Allah kayakanlah kita lah ya. Mudah-mudahan kita bisa tetap melaksanakan haji meskipun dengan haji puroda yang hari ini 250 juta Pak. Ya, kita suami istri haji itu 500 juta itu Pak. Kalau melaksanakan haji dengan puroda. Tapi Allah Maha Kaya. Ya, Allah Maha Kaya. Niatkan insya Allah nanti ya Allah akan memberikan kita rizki ya untuk berangkat melaksanakan ibadah haji. Karena kalau kita lihat misalkan dengan hitung-hitungan tahun kelihatannya kita nggak bisa melaksanakan ibadah haji melalui antrian.